Selamat datang di channel Kajian Islam dan Hiburan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan tentang video terbaru dari kami. Asal muasal timbulnya doa. Menurut catatan sejarah, bahwa asal mula timbulnya doa itu bermula dari Nabi Adam. Mengenai hal ini telah disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar bahwa setelah Nabi Adam diciptakan dan ditiup roh, kepadanya diajarkan berdoa sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Fatihah yang artinya, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku jalan yang lurus, yaitu jalan mereka yang pernah beroleh nikmat darimu, bukan jalan mereka yang engkau murkai, dan bukan jalan mereka yang sesat." Kemudian dilanjutkan pula oleh Adam dan istrinya ketika mereka terkena bujuk rayuan iblis melanggar larangan Allah, hingga mereka pun berdoa, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami tergolong orang-orang yang merugi." Surah Al-A'raf ayat 22-23. Semenjak itulah mulai dikenal doa dan digunakan oleh anak cucu Adam hingga kepada kita sekarang ini. Dan dengan demikian, ibadat doa itu hampir digunakan oleh seluruh bangsa manusia, sekalipun manusia yang tidak bertuhan kepada Allah. Mereka pun berdoa kepada selainnya, yakni kepada benda-benda yang mereka anggap bisa mendatangkan manfaat baginya. Mengapa manusia harus berdoa? Ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia itu harus berdoa, antara lain: 1. Lantaran jiwanya merasa terpanggil untuk memohon perlindungan ketika mendapat kesulitan yang tidak bisa mengatasinya, sebab ia diciptakan dalam keadaan lemah. 2. Lantaran doa itu merupakan perintah Allah yang ditujukan kepada manusia itu sendiri. Lihat surat Al-Mu'min ayat 60. Agar doa kita terkabul, gimana ya? Semua manusia yang berdoa tentunya ia ingin agar doanya itu terkabul. Dan agar doanya itu terkabul, maka dibutuhkan adanya beberapa syarat, di antaranya sebagai berikut. 1. Disyaratkan adanya kesucian hati, yakni jangan asal mulut bergerak sementara hati melayang ke sana kemari. 2. Disyaratkan bersih dari noda dan dosa, yakni tidak makan barang yang haram seperti makan hasil korupsi, menggarong, atau menipu orang. 3. Disyaratkan harus berkeyakinan bahwa bila doanya itu pasti akan dikabulkan. 4. Disyaratkan harus bersungguh-sungguh, yakni tidak sekedar hanya basa-basi. 5. Disyaratkan tidak berputus asa bila doanya belum terkabulkan. 6. Disyaratkan berdoa tidak pada perkara yang dilarang atau yang mustahil didapat. Umpamanya, berdoa mohon dijatuhkan uang sekarung dari langit. Ada-ada aja guys. Adab-adab berdoa. Untuk mencapai pengabulan suatu doa, diharuskan adanya beberapa adab. Di antaranya, 1. Mengawali doanya dengan menyebut nama Allah atau Bismillah dan memuji kepadanya serta tidak menyebut langsung tujuan kita memohon. 2. Mengulang-ulang doanya minimal 3 kali tanpa merasa jemu atau bosan. 3. Menghadap kiblat dengan berperasaan takut, rendah hati. 4. Mengangkat kedua tangan setinggi bahu dengan suara lembut, yakni tidak keras sebagai layaknya memanggil orang di tempat yang jauh. 5. Hendaknya susunan kalimat doanya tidak bersajak, cukup dengan susunan kata yang sederhana, tidak perlu dilagukan. Karena itu, dianjurkan memakai susunan kalimat doa yang berasal dari Rasulullah SAW, terutama doa-doa yang terdapat di Al-Quran. 6. Bertaubat sebelum berdoa
untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. 7. Mengakhiri doanya dengan bacaan solawat, kemudian dilanjutkan dengan bacaan hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Beberapa hal yang merusak doa. Ada beberapa hal yang merusakkan doa sehingga doanya tidak mendapat pengabulan. Di antaranya yang merusak doa itu adalah 1. Berdoa untuk mencelakakan diri sendiri karena ia bosan hidup, atau berdoa untuk mencelakakan orang lain. Umpamanya berdoa, "Wahai Tuhanku, bangkrutkanlah usahanya si fulan itu agar jatuh menjadi miskin." 2. Berdoa karena merasa kesal. Umpamanya seorang ibu yang kesal melihat anaknya yang tidak mau menerima nasihatnya, sehingga secara tidak sadar ia berucap, "Semoga kamu mendapatkan kecelakaan di jalan." Hal tersebut tidaklah diperbolehkan, walau nantinya ucapan itu menjadi kenyataan. Karena itu, isi kandungan doa diharuskan mengandung kebaikan dan kesejahteraan. Apa penyebabnya doa itu tidak terkabul? Biasanya orang berdoa tidak terkabul itu mudah berputus asa, sehingga ia tidak mau mengoreksi dirinya. Bahkan terkadang Tuhanlah yang disalahkan. Padahal diterima tidaknya suatu doa itu tergantung orang yang berdoa itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang ulama yang terkenal wara' bernama Ibrahim bin Adam ketika ia berkunjung ke Basrah, dan di sana ia didatangi orang-orang untuk mengadukan pertanyaan. Apakah sebabnya nasib kami itu tidak kunjung berubah? Padahal kami selalu berdoa kepada Allah, dan bukankah Dia berjanji akan mengabulkan doa hambanya? Ibrahim bin Adam pun menjawab, sebenarnya doa tidak terkabul itu ada 10 macam sebab. 1. Kamu mengaku mengenal Allah, namun hak-haknya tidak kamu penuhi. 2. Kamu mengaku cinta kepada Rasul, namun sunnah-sunnahnya tidak kamu jalani. 3. Kamu membaca Al-Quran, namun isinya yang terkandung tidak kamu amalkan. 4. Kamu mengakui syaitan itu adalah musuhmu, namun perbuatanmu persih dengan perbuatannya setan. 5. Kamu berdoa memohon agar dihindarkan dari siksa neraka, namun dirimu kau campakkan ke dalamnya dengan banyak berbuat dosa dan maksiat. 6. Kamu berdoa mohon agar bisa masuk surga, namun amal perbuatanmu tidak mencerminkan untuknya. 7. Kamu sibuk menggunjingkan aib orang lain, namun aibmu sendiri kau lupakan. 8. Kamu percaya bahwa kematian itu pasti datang, namun kamu tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan banyak berbuat kebaikan. 9. Kamu kuburkan orang yang mati, namun kamu tidak mengambil pelajaran dari peristiwa kematian itu. 10. Kamu rasakan nikmat dari Tuhanmu, namun kamu tidak pernah bersyukur kepada si pemberi nikmat itu. Selanjutnya Ibrahim berkata, karena itu bagaimana mungkin doamu akan terkabul? Beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa. Untuk mencapai pengabulan suatu doa, maka diharuskan berdoa tepat pada waktu-waktu berikut ini. 1. Pada waktu bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar. 2. Pada waktu wukuf di Arafah ketika menunaikan ibadah haji. 3. Pada waktu hari Jumat, baik siang ataupun di malam harinya. 4. Pada waktu mendengar seruan azan, baik di waktu-waktu masuknya salat ataupun lainnya. 5. Pada waktu antara azan dan iqamat ketika akan mengerjakan salat. 6. Pada waktu setelah salat fardu, terutama ketika sujud dalam salat. 7. Pada waktu ceramah agama atau pengajian dalam suatu majelis dengan doa bersama. 8. Pada waktu minum air zam-zam. Orang-orang yang berdoa yang akan dikabulkan oleh Allah. Ada beberapa orang yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah, dan orang-orang yang terkabul doanya itu ialah 1.
Doanya orang yang terdesak. 2. Doanya orang yang teraniaya walau ia kafir. 3. Doanya pemimpin yang adil. 4. Doanya orang tua terhadap anaknya. 5. Doanya anak soleh terhadap orang tuanya. 6. Doanya orang yang berjasa terhadap umat. 7. Doanya orang yang menjalin hubungan kerabat. 8. Doanya orang muslim terhadap sesama. 9. Doanya orang dalam perantauan. 10. Doanya orang yang bertaubat menyesali perbuatan dosanya. Sekianlah pelajaran hari ini dari saya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info dan video terbaru dari kami.